Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, Profesor Dr. Apoteker Shirley Kumala Magister Biomedik, selaku Dekan Fakultas Farmasi Universitas Pancasila beserta jajarannya. Yang saya hormati Saudara Satrio Damaru Caksono, selaku perwakilan dari BPM FFKM UP periode 2021-2022. Yang saya hormati Saudari Anastasia Neta Maharani, selaku Ketua SEMA FFKM UP periode 2021-2022. Yang saya hormati Saudari Nadiyatul Awalia, selaku Koordinator Forum Kesehatan Fraksi, Farmasi, mohon maaf, SEMA FFKM UP periode 2021-2022. Yang saya hormati Saudari Yosefa Kristanti, selaku Ketua Pelaksana Refraksio 2022. Yang saya hormati tamu undangan sekalian. Dan yang saya cintai rekan-rekan mahasiswa FFUP yang tergabung dalam keluarga Forum Kesehatan Farmasi. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga kita semua dapat berkumpul pada pagi hari ini, walau hanya melalui Zoom dalam acara Refraksio 2022. Acara benar-benar dimulai, marilah kita mulai dengan pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Saudara Hendri Dwi Unggul. Kepada Saudara Hendri, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua, hadirin yang berbahagia. Pada waktu dan kesempatan kali ini, izinkan saya, perwakilan dari mahasiswa dan mahasiswi, dengan penuh kerendahan hati untuk membacakan doa, yang insya Allah akan saya bacakan menurut agama Islam, dan untuk agama lain dimohon untuk menyesuaikan. Tanpa mengurangi rasa hormat, marilah kita menundukkan kepala dan bermunajat kepada Sang Pencipta. Semoga apa yang menjadi niat dan tujuan dapat berjalan dengan baik dan atas ridhonya. Amin. Berdoa dimulai. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah ya Rahman, Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu atas limpahan nikmat dan karunia-Mu pada pagi hari ini. Kami dapat berkumpul di tempat ini dalam rangka acara Refraksio 2022. Semoga kegiatan ini tercatat sebagai amal ibadah kepadamu. Ya Allah ya Alim, kami yakin dengan sepenuh hati bahwa kekuasaan-Mu meliputi segala yang berada di langit dan di bumi, yang nampak dan yang sembunyi. Engkau berkuasa menciptakan dan Engkau berkuasa mengatur, melindungi, dan mencukupi seluruh keperluan. Engkau maha besar, maka hanya Engkau yang patut dibesar-besarkan, disanjung, dan dipuji. Karena itu, ya Allah, atas kekuasaan-Mu dan kebesaran-Mu, maka hanya kepadamu kami menyembah, dan hanya kepadamu kami serahkan segala upaya kami. Ya Allah ya Qadir, jadikanlah kegiatan ini sebagai tonggak dalam meraih kesehatan menuju insan yang kuat, tangkas, berintegritas. Terima kasih kepada Saudara Hendri Dwi Unggul. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya kami persilahkan kepada Saudari Yosefa Kristanti selaku Ketua Pelaksana Refraksio 2022 untuk memberikan sambutannya. Kepada Saudari Yosefa kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, Dr. Apoteker Nimade Sandi Utami, Magister Kesehatan, selaku Wakil Dekan 3 Fakultas Farmasi Universitas Pancasila. Yang saya hormati, Wakil Ketua BPM FFKM UP, Saudara Satrio Damaru Caksono. Yang saya hormati, Ketua SEMA FFKM UP, Saudari Anastasia Aneta Maharani. Yang saya hormati, Koordinator Fraksi Saudari Natijatul Awalia, dan yang saya banggakan seluruh peserta Refraksio 2022. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat-Nya bagi kita semua, sehingga kita dapat berkumpul pada hari ini dalam keadaan sehat di acara Refraksio 2022. Refraksio 2022 mengangkat tema Creating a Happy Fast by Gathering with Fraksi, dengan harapan melalui acara ini seluruh peserta dapat meningkatkan pengetahuan mengenai kesehatan
dan semangat dalam berorganisasi. Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah terlibat untuk mensukseskan acara ini. Dengan demikian, saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyelenggaraan acara ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi 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 Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dari Yosefa Kristanti atas sambutannya. Selanjutnya adalah sambutan yang akan disampaikan oleh Saudari Natijatu Awaliyah selaku Koordinator Fraksi SEMA FFKMUP periode 2021-2022. Kepada Saudari Natijatu, kami persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Dr. Apoteker Nimade Dwi Sandi Utami beserta jajarannya. Yang saya hormati Saudara Satrio selaku Ketua BPM FFKMUP. Yang saya hormati Saudari Anastasia Aneta selaku Ketua SEMA FFKMUP. Yang saya hormati Saudari Yosefa Kristanti selaku Ketua Pelaksana Refraksio 2022. Yang saya hormati para tamu undangan sekalian, dan yang saya banggakan rekan-rekan panitia dan para peserta Refraksio sekalian. Puji dan syukur mari kita limpahkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita masih diberikan kesempatan untuk dapat melaksanakan acara Refraksio pada tahun ini secara online. Refraksio sendiri merupakan acara yang selalu dilakukan setiap 1 kali dalam 1 periode. Refraksio ini memiliki tujuan untuk memberikan pembekalan untuk para anggota fraksi agar memiliki kompeten di bidangnya, dan juga sebagai wadah untuk menjalin tali silaturahmi antar pengurus fraksi yang baru dan pengurus fraksi yang lama. Sebagaimana tema yang kita ambil pada kali ini yaitu Creating a Happy Vibes by Gathering with Fraksi. Semoga dengan dilaksanakannya meeting melalui Zoom ini dapat menciptakan suasana yang bahagia dan ceria. Tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan panitia dan segala pihak yang ikut berkontribusi untuk dapat membantu acara Refraksio 2022 ini sampai dengan dapat terlaksana pada hari ini. Besar harapan saya, acara ini dapat terlaksana dengan baik dan lancar sampai dengan akhir acara, dan juga memberikan manfaat serta bekal untuk kita semua, terutama untuk pengurus baru fraksi. Sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih kepada Saudari Natijatu Awaliyah atas sambutannya. Selanjutnya adalah sambutan dari Saudari Anastasia Aneta Maharani selaku Ketua SEMA FFKMUP periode 2021-2022. Kepada Saudari Anastasia kami persilahkan. Warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Dr. Apoteker Nimade Dwi Sandi Utami, Magister Kesehatan selaku Wadik 3 FFUP. Yang saya hormati Saudara Satrio Damar Wicaksono selaku Wakil Ketua BPM FFKMUP. Yang saya hormati Saudari Natijatul Kamalia selaku Koordinator Fraksi. Yang saya hormati Kristanti Yosefa selaku Ketua Pelaksana Refraksio 2022, serta seluruh tamu undangan dan teman-teman peserta yang hadir pada hari ini. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat dan rahmat-Nya kita masih diberikan kesempatan untuk melaksanakan Refraksio ini walaupun terlaksana secara online. Tema yang diusung Refraksio pada tahun ini yaitu Creating a Happy Vibes by Gathering with Fraksi, yang bertujuan untuk membentuk solidaritas antara anggota pengurus fraksi, begitu juga dengan alumni. Saya harap melalui Refraksio ini dapat membangun sifat kekeluargaan di fraksi, dan para pengurus serta alumni dapat mengenal lebih baik. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih kepada Saudari Anastasia Aneta atas sambutannya. Selanjutnya adalah sambutan dari Saudara Satrio Damar Wicaksono selaku Wakil Ketua BPM FFKMUP periode 2021-2022. Kepada Saudara Satrio, kami persilahkan. Ya, terima kasih, MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, Ibu Dr. Apoteker Nimade Dwi Sandi Utami, Magister Kesehatan, selaku Wakil Dekan 3 Fakultas Farmasi Universitas Pancasila. Yang terhormat, Saudari Anastasia Aneta Maharani, selaku Ketua SEMA FFKMUP beserta jajaran. Yang terhormat, Saudari Natijatul Awaliyah, selaku Koordinator Fraksi FFKMUP beserta jajaran. Yang saya hormati pula Saudari Yosefa Kristanti selaku Ketua Pelaksana Refraksio 2022 beserta jajaran panitia. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat limpahan karunia-Nya kita masih bisa berkumpul di acara Refraksio pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh panitia yang juga telah berusaha mempersiapkan acara ini dengan baik, dan juga kepada para peserta dan tamu undangan yang telah menyempatkan waktu untuk hadir di Refraksio pada hari ini. Refraksio tahun ini memiliki harapan, yaitu mampu memahami cara-cara yang tepat untuk memberikan pelayanan kesehatan yang baik dan memiliki rasa kepedulian yang tinggi akan pentingnya kesehatan masyarakat.
Semoga pada refraksio hari ini dapat berjalan dengan baik dan kita dapat mengambil ilmu dari para pemateri untuk kita aplikasikan dalam kehidupan bermasyarakat. Demikian kata sambutan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih kepada Saudara Satrio Dhamma Wicaksono atas sambutannya. Selanjutnya, sambutan yang akan disampaikan oleh Ibu Dr. Apoteker Nimade Dwi Sandi Utami, Magister Kesehatan, selaku Wakil Dekan 3 Fakultas Farmasi Universitas Pancasila, sekaligus membuka acara Refraksio 2022 secara resmi. Kepada yang terhormat, kami pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati Ketua BPM FFKM UP yang hari ini diwakili oleh Saudara Satrio Dhamma Wicaksono, Ketua SEMA FFKM UP Saudari Anastasia Aneta Maharani, dan Ketua Pelaksana Refraksio 2022 Saudari Yosepa Kristanti, serta Koordinator Fraksi Saudari Natijatul Awaliyah. Ya. Juga yang kami hormati para narasumber mungkin yang sudah hadir pada pagi ini, serta seluruh panitia dan peserta Refraksio 2022 yang saya hormati. Pertama-tama tentunya kita harus mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya pada kita. Kita bisa tetap berkumpul walaupun secara online dan dapat melaksanakan kegiatan Refraksio 2022 ini. Kami selaku pimpinan tentunya berharap dalam kesempatan ini kegiatan dapat memberikan manfaat sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Saya lihat di sini mempererat rasa kekeluargaan dan kekompakan antar anggota fraksi dan semangat berorganisasi, kemudian dapat meningkatkan keterampilan pengurus fraksi dalam bidang kesehatan, dan melatih anggota fraksi menjadi sukarelawan yang mampu memberikan tindakan pertolongan pertama yang tepat dan akurat. Ya. Nah, tentunya kami sangat berterima kasih kepada para narasumber, Saudara Fahrudin Abdul Aziz, Saudara Arvin Ahsanul Ihsan, kemudian Saudara Apoteker Muhammad Lutfi Mutakin, SFAM, Saudari Alia Irbah dan Mariam Kasijaya Zendrato, serta saya lihat di sini juga ada beberapa alumni yang hadir. Terima kasih atas kehadirannya. Semoga mampu dan dapat memberikan pembinaan kepada adik-adiknya. Nah, semoga semua yang menjadi tujuan dan sasaran dari acara ini bisa tercapai melalui kegiatan yang sudah direncanakan. Mungkin demikian yang dapat kami sampaikan, maka dengan ini saya mewakili Ibu Dekan secara resmi membuka kegiatan Refraksio 2022. Semoga seluruh rangkaian kegiatan ini berjalan lancar. Akhir kata, semoga kegiatan ini memberikan manfaat bagi kita semua. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menjalankan kegiatan. Terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Dr. Apoteker Nimade Dwi Sandi Utami, Magister Kesehatan, selaku Wakil Dekan 3 FFUP atas sambutan yang telah diberikan dan telah membuka acara Refraksio 2022 secara resmi. Selanjutnya kita mungkin akan langsung masuk ya teman-teman ke materi yang pertama, yaitu perkenalan fraksi yang akan disampaikan oleh alumni fraksi sendiri, yaitu Kak Arvin Ahsanul Ihsan. Sebelum dimulai, izinkan saya untuk memperkenalkan moderator kita pada sesi kali ini, yaitu saudari ini pada saat ini sedang mengenyam pendidikan di Universitas Pancasila. Monica Alfa ini bertempat tinggal di Gunung Putri Bogor dan sedang mengenyam pendidikan SMA FFKM UP. Tidak hanya itu teman-teman, Monica ini juga memiliki berbagai pengalaman organisasi di berbagai bidang lainnya loh, seperti menjadi tim humas dan juga tim sponsor di berbagai acara, serta menjadi volunteer vaksin baru-baru ini yang bertempatkan di Universitas Pancasila. Baik, sini sekarang sudah ada moderator kita pada sesi pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera bagi kita semua. Para peserta Refraksio 2022, sebelum kita memasuki pemaparan materi pertama,
izinkan saya untuk membacakan CV pemateri kita pada pagi hari ini. Saudara Arvin Ahsanul Ihsan merupakan mahasiswa aktif Fakultas Farmasi Universitas Pancasila yang sedang menempuh pendidikannya di semester 6. Kak Arvin ini merupakan pribadi yang memiliki ketertarikan tentang dunia traveling dan musik. Selain itu, Kak Arvin juga pernah menjalani program sertifikasi. Di antaranya, Diklat Pengembangan Integritas Diri Pemuda Pemprov DKI Jakarta Timur, pelatihan aktivis anti narkoba di lingkungan masyarakat Jakarta tentang P4GN, sertifikasi prestasi kolektif nasional Pramuka Indonesia pada upacara Hari Pramuka Indonesia ke-51, dan masih banyak lainnya. Jangan ketinggalan nih teman-teman, Kak Arvin juga aktif loh dalam berorganisasi, di antaranya menjadi anggota Purna Paskibraka Indonesia di Jakarta Timur tahun 2013. Pernah menjabat sebagai Wakil Koordinator Logistik Purna Paskibraka Indonesia di Jakarta Timur tahun 2015 hingga 2019. Dan juga pernah menjadi anggota delegasi Kirab Pemuda Indonesia di Jakarta tahun 2019. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita simak pemaparan materi pertama, yaitu perkenalan Forum Kesehatan Farmasi oleh Kak Arvin. Kepada Kak Arvin, dipersilahkan. Oke, terima kasih banyak nih. Monica dipanggilnya siapa nih untuk moderator? Monica, Kak. Oke. Terima kasih ya Monica atas perkenalannya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Selamat pagi teman-teman. Mungkin aku hari ini sebenarnya kita tadinya mau tektokan nih sama satu kakak alumni juga, Kak Taufik 2015, tapi beliau nggak bisa hadir karena satu dan lain hal tadi dadakan, dan akhirnya saya menggantikan secara sendiri, secara solo, untuk kita sharing ke teman-teman apa sih fraksi itu dan bagaimana perjalanannya. Nanti kita sharing bareng-bareng, dan mungkin aku lebih berharap kita lebih ada ya mungkin sedikit pertanyaan dari teman-teman, boleh ditanyain ke aku, atau nanti kita sharing beberapa hal tentang fraksi. Sifatnya lebih ke casual aja kita, biar teman-teman bisa masuk juga, karena berkaitan dengan sejarah. Jadi biar nggak terlalu pusing, dan hari pertama puasa biar teman-teman tetap segar sampai sore. Oke, mau di-share dari saya atau dari panitia? Oke. Oke, Forum Kesehatan Farmasi. Sebelumnya, teman-teman tahu Forum Kesehatan Farmasi dari mana? Ada yang karena teman, atau ada yang memang sudah tahu dari sebelum pas sosis atau gimana? Ada yang mau menjawab satu orang? Sebentar. Izin menjawab. Oke, boleh, silakan. Kalau saya dari kakak tingkat, Kak. Jadi dikasih tahu ada fraksi, jadi dikasih tahu. Oke. Berarti diinfoin ya dari mulut ke mulut. Oke. Ya, mungkin aku juga pribadi, kakak sendiri juga awalnya masuk karena diinfoin sama kakak tingkat. Jadi itu sebenarnya nggak masalah, dan bagaimana teman-teman bisa dapat pengalaman aja, khususnya di fraksi itu sendiri. Oke, kita langsung ke bagian fraksi tahun-tahunnya. Ya, jadi fraksi itu terbentuknya awalnya adalah ketika, latar belakangnya adalah ketika teman-teman di Fakultas Farmasi kan sering teman-teman melakukan namanya ini kan praktikum, terus habis itu yang kerja di lab durasinya cukup lama, ataupun yang berhubungan dengan alat-alat yang pecah belah. Nah, awal mulanya fraksi itu dari kegiatan praktikum, kemudian ada yang luka, ada yang mungkin pusing karena kegiatan di lab yang kepapar banyak hal, dan akhirnya dari situ teman-teman di cikal bakal fraksi itu terbentuk. Jadi dimulai digagas sama Kak Arif Rahmadani, yaitu beliau coba menginfokan atau mengusulkan bahwa bagaimana kalau kita bikin satu UKM yang memang membantu teman-teman ketika nanti berkuliah atau berpraktek. Jadi
mungkin ada teman-teman yang butuh pertolongan pertama, atau ada yang butuh obat-obatan yang sifatnya harus tersedia selalu. Nah, itu awal mula ketika fraksi itu dibentuk. Jadi di sini terlihat bahwa sebenarnya peran serta dari olah pikir kita menghasilkan satu gagasan yang baik, satu gagasan yang membantu teman-teman yang lain. Jadi diharapkan nanti teman-teman punya nih, ada gagasan-gagasan dari tiap-tiap teman-teman untuk bisa ditularkan seenggaknya di-share mungkin ke koornya ataupun ke sebayanya, atau mungkin nanti bisa dari kalian bisa untuk apa aja kira-kira untuk di tahun ini, di periode ini melaksanakan fraksinya itu apa aja. Nah, di awal kegiatan, di awal periode itu divisi yang dihadirkan ada 4, yaitu ada BPH, donor darah, CKS, dan perlengkapan. Di sini baru terbentuk CKS karena di sini itu kakak ingin melihat bahwa kita tidak hanya menyediakan di lingkungan kampus, tapi juga memperkenalkan bahwa ada UKM fraksi loh di Universitas Pancasila untuk memfasilitasi sekeliling lingkungan dari fraksi ataupun di lingkungan dari farmasi Universitas Pancasila. Jadi sifatnya lebih membaur ke masyarakat, peduli tentang kesehatan. Lanjut. Next, boleh. Oke, selanjutnya itu periode 2012-2013 ada Kak Laili Melia Sari, yaitu divisi yang dihadirkan ada bertambah, yaitu adanya Humas atau Hubungan Masyarakat, di mana untuk lebih gencar lagi, lebih menginfokan lagi apa-apa aja yang ada di fraksi, itu akhirnya Kak Laili mencoba untuk penambahan divisi Humas dan melakukan promosi-promosi yang sifatnya desain poster, segala macam. Jadi untuk teman-teman ketahui itu sebelum dari pandemi, biasanya kita share-nya itu tidak berupa online saja, tapi lebih ke offline juga. Kayak biasa kalau kalian sudah ke kampus nih, ngelihat ada papan-papan mading, nah biasanya kita tempel tentang desain kegiatan, poster segala di sana. Ataupun untuk teman-teman yang di tengah, di fakultas, di pusatnya, biasanya kita kerjasama untuk tempel poster kegiatan kita di SMA Tengah. Lanjut yaitu periode 2013-2014 ada Kanita, yaitu kegiatannya tetap berjalan, tetap terpantau untuk dari 5 divisi ini. Dilanjut oleh periode 2014-2015 yang dipimpin oleh KM Diana Dinar P. Itu dari 5 divisi yang sudah dicanangkan, sudah direncanakan untuk terbentuk, tetap dijalankan sebagaimana mestinya. Lanjut. Nah, ketika di periode 2015-2016, Kak Kenyo coba untuk menghadirkan satu divisi lagi yang kira-kira targetnya adalah kalau teman-teman lihat kalau di kedokteran ataupun mungkin di kedokteran umum atau gigi, biasa kita lihat teman-teman kedokteran biasa turun ke lapangan kayak memperkenalkan bahwa ada loh profesi tentang apa dokter gigi, profesi tentang dokter umum, terus yang jadi titik fokusnya itu bekerjanya di mana. Nah, mereka coba tularkan itu. Nah, dan akhirnya dari Kak Kenyo juga coba untuk melakukan penyuluhan di targetnya teman-teman di SD, SMP, SMA untuk kasih tahu nih bahwa ada namanya apoteker, ada namanya tenaga kesehatan di luar dari kedokteran ataupun di luar dari tenaga kesehatan yang lain. Jadi di sini itu Kak Kenyo coba menghadirkan untuk bisa teman-teman di lingkungan sejak dini, mungkin adik kalian atau saudara kalian yang ingin tentang kesehatan itu dicoba ditularkan. Sifatnya kayak, mungkin teman-teman tahu kalau di SD seringkali kayak sikat gigi bersama, ataupun kalau di kita itu bikin obat tablet, jadi atau obat kapsul, sorry. Jadi teman-teman itu bikin dari kapsul kosong, dibawa, dimasukinnya mungkin biasanya kayak tepung atau gula, diajarkan untuk mereka masukin, terus habis itu mereka tutup, dan hasil jadinya dikasih ke mereka. Jadi untuk memperkenalkan sejak dini tentang apa itu farmasis. Jadi nggak melulu tentang bahwa di kesehatan itu cuma ada dokter. Lanjut. Ya, ini adalah beberapa foto yang
diabadikan dari kegiatan-kegiatan yang sifatnya di masyarakat, dari PKM sampai apoteker cilik. Lanjut. Oke, lanjut di 2016-2017 yaitu ada penambahan untuk periodenya Kak Devia, yaitu adanya divisi dana usaha. Yaitu alasannya kenapa sih Kak ada penambahan dana usaha? Kan ada duit dari kampus, ada dana dari kampus. Ya mungkin ini tujuannya adalah untuk menambah pemasukan juga, dan dana-dana yang kiranya di luar dari ekspektasi, di luar dari perencanaan di dana yang diberikan dari fakultas ke UKM. Jadi dananya sifatnya adalah mensupporting teman-teman ketika dananya kurang ataupun dananya tidak mencukupi. Jadi di periode ini udah mulai gede nih, dari fraksinya sendiri sudah mulai berkembang, mulai dari adanya PKM dari apoteker cilik, kemudian ada CKS rutin di kampus, dan kegiatan butuh sokongan dana yang lebih dengan cara menghadirkan divisi dana usaha. Lanjut. Nah, di periode ini kita juga baru adanya pengesahan sumpah fraksi, yaitu di mana sumpah fraksi itu adalah sumpah yang akan kalian ucapkan nantinya ketika memang sudah sah sebagai dari anggota fraksi, yaitu dari acara Refraksio. Nah, Refraksio ini mulai dari 2017. Jadi dari kegiatan Refraksio itu kita dapat juga untuk teman-teman pengesahan sumpah dan akhirnya menjadi anggota fraksi. Dan itu dikomandoi sama Kak Friska, Ketua Refraksio 2017. Lanjut. Oke, lanjut. Untuk periode 2017-2018, tetap sama divisinya, tetap menjalankan sesuai yang kakak-kakaknya sudah turunkan. Kemudian ada hal yang unik, yaitu di periode 2017 dan 2018 adalah, next, boleh? Ya, yaitu adanya vaksin difteri. Pada masa itu kegiatannya dibantu dari satu rumah sakit untuk penyediaan dari vaksinnya, dan kita berkesempatan untuk vaksin difterinya itu di lingkungan farmasi Universitas Pancasila, dan dari teman-teman fraksi ini sendiri yang mencoba untuk mengelolanya untuk teman-teman bisa dapat vaksin difteri. Next. Oke, lanjut di 2018 dan 2019 dengan divisi yang sama. Kak Andini menjalankan selama satu periode dari 2018-2019 dan di Ketua Refraksio 2019, yaitu ada Kak Dewi. Next. Oke, lanjut di 2019 dan 2020. Divisi yang dihadirkan tetap sama, yaitu dikepalai sama Kak Pinka, dan Ketua Refraksionya adalah Kak Nurul Hafizah. Lanjut. Oke, 2020 dan 2021 ada saya, dan Ketua Refraksionya ada Kak Dila Maulida Kaudirisa. Di sini saya mulai berpikir nih, kalau sudah mulai besar, fraksi sudah mulai besar, pasti ada perlunya namanya pengembangan dan penelitian ataupun penyusunan dari data-data fraksi. Makanya dari awal saya juga akhirnya memutuskan untuk, oh ya udah, berarti memang dibikin satu divisi aja untuk memang tugasnya tentang perihal pengembangan data ataupun mungkin perapihan data di lingkungan fraksi. Mungkin salah satunya kemarin juga aku minta tolong buat dari litbangnya, dari Lianya, untuk coba deh kita collecting data tentang kakak alumni yang sudah pernah mimpin fraksi, sudah pernah join ke fraksi. Kita kumpulin lagi datanya untuk apa? Untuk nanti ketika ternyata kita butuh materi atau butuh insight dari tiap-tiap angkatannya atau bagaimana, kita punya datanya, kita punya nomor yang bisa dihubungi. Mungkin ada satu nanti kegiatan sifatnya bersama alumni ataupun sebagainya, kita gampang dan mudah untuk kontaknya. Jadi mungkin gambaran paling singkatnya seperti itu tentang Litbang, apa alasannya, dan dari Litbang itu sendiri akhirnya ada gagasan untuk dari teman-teman fraksi untuk bisa studi banding, yaitu sama UKM yang mirip dengan fraksi ataupun yang serupa. Jadi dimulai baru pertama kali di tahun kemarin 2020-2021 kita kerjasama untuk
sama kampus lainnya kita cari dari awal, kemudian habis itu di akhir periode kita lakukan, dan akhirnya menambah lagi insight untuk teman-teman bisa paham, oh di luar Universitas Pancasila itu ada loh yang sejenis kayak fraksi, dan cara menjalankannya seperti ini. Apalagi di periode kemarin kan kita tahu sendiri ya bahwa pandemi itu kenceng banget, dan semua kegiatan yang kayak CKS terus PKM itu tercancel semua, mundur semua, dan diubah cara pandangnya untuk bisa tetap berjalan. Jadi kayak kemarin CKS saya jalanin dengan cara via-nya adalah via dari sosial media yaitu Instagram, untuk teman-teman bisa tetap dapat insight-nya dari CKS sendiri itu apa, tapi dengan cara pengemasan yang berbeda. Kemudian dari PKM-nya kan kemarin mungkin sebagian teman-teman ada yang ikut juga untuk seminar-seminar yang bergeraknya adalah di kesehatan masyarakat. Nah, itu di PKM itu dijelaskan. Untuk gambaran teman-teman, biasanya aslinya adalah PKM kita berkegiatan mungkin kayak di satu desa ataupun di satu tempat wilayah yang lingkungannya memang nggak terlalu jauh, mungkin di lingkungan kampus. Dan nanti kita biasanya bekerja sama yang lainnya, nggak hanya berdiri sendiri sebagai fraksi. Kita biasanya bekerja sama, mungkin biasanya kalau nggak dari teknik, dari kita sendiri ada. Itu kita kayak kasih penyuluhan, kemudian habis itu kita ada namanya donor darah mungkin, ataupun ada namanya cek kesehatan sederhana, mungkin dari glukosa darahnya, kemudian kolesterolnya, asam uratnya. Dan di situ teman-teman akan paham bagaimana sih cara ngelola masyarakat, bagaimana cara teman-teman bisa menggunakan alat yang diperuntukkan untuk CKS. Jadi itu alasannya nanti teman-teman akan diajarin juga namanya penggunaan alat CKS, kemudian bagaimana teman-teman bisa pertolongan pertama ketika nanti teman-teman menghadapi namanya kedaruratan, teman-teman akan mendapatkan itu. Jadi semoga teman-teman juga lebih fokus lagi nih, ya at least teman-teman catat apa yang teman-teman nanti sampaikan, nanti teman-teman akan dapat teori ataupun catatan-catatan khususnya. Oke, next untuk lanjut ke periode selanjutnya. Oke, di periode selanjutnya yaitu ada Kak Lia atau Natijatu Aulia di periode 2021-2022 dengan ketua refraksionya adalah Kak Yosefa Kristanti. Oke, next. Oke, aku mau ngasih spill sedikit tentang donor darah nih. Jadi donor darah, untuk teman-teman yang bidangnya donor darah, mungkin skemanya seperti ini, dari registrasi, cek kesehatan, pengambilan darah, sampai pengambilan sembako untuk pendonor. Biasanya kan teman-teman bikin alokasi juga ya untuk dari sembakonya untuk pendonor 20 pendonor pertama ataupun 10 pendonor pertama. Jadi itu untuk menarik dari pendonornya siapa aja, dan untuk lebih menarik teman-teman yang lainnya untuk bisa ikut donor. Gitu. Oke, next. Ini adalah cek kesehatan sederhana, kegiatannya ada di sekretariat kita sendiri. Next. Ini adalah PKM yang sudah aku kasih tahu tadi. Sifatnya adanya mungkin lokasinya di balai desanya atau balai lurah. Next. Ini adalah apoteker cilik. Ya, tadi disampaikan bahwa isinya apoteker cilik itu fokusnya adalah mungkin kesehatan secara pribadi, kesehatan gigi, mulut, ataupun lebih ke bagaimana cara mencuci tangan. Next. Oke, mungkin itu aja dari kakak, apa aja yang sudah berlangsung selama periode kemarin tentang fraksi. Dan mungkin kakak harapannya untuk periode ini seenggaknya kalian bisa mengembangkan diri kalian dulu. Apa aja sih yang bisa saya kerjakan, apa saja sih yang bisa saya dapetin. Fokusin diri kalian setelah dari fraksi itu saya dapat apa, jadi teman-teman bukan menuntut, tapi teman-teman coba explore diri sendiri apa aja yang bisa diambil. Jadi bagi teman-teman yang memang mau belajar tentang kesehatan ataupun tentang ya mungkin cara pakai CKS, silakan aja Pak teman-teman pakai alatnya di ruang fraksi sendiri. Jadi tanya-tanya sama kakak-kakak yang lain, tanya sama teman-teman, gimana sih cara pakainya, terus gimana sih untuk dari alatnya tersebut,
dibaca, ditafsirkan kayak gimana. Jadi pergunakan ruang fraksi secara maksimal. Untuk teman-teman yang mau belajar di ruang fraksi, silahkan. Saya berharap di ruang fraksi itu bisa hidup lagi, bisa tetap rapih, tapi orangnya selalu ada gitu. Mungkin itu aja dari aku. Ada yang mau bertanya silahkan, ada yang mau sharing silahkan. Kembali ke Monica, silahkan. Baik, terima kasih Kak Arvin atas materi yang telah diberikan. Wah, materinya menarik sekali ya Kak, menambah wawasan kita, terutama untuk saya dan juga untuk teman-teman kita nih yang baru join di fraksi ini, mulai dari awal terbentuknya fraksi hingga proses-proses sampai saat ini. Nah, selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Untuk peserta yang jika mau bertanya, bisa silahkan menekan fitur raise hand atau bisa bertanya melalui kolom chat Zoom dengan format nama _ pertanyaan. Ayo teman-teman, jangan malu-malu jika ada pertanyaan, mumpung ada Kak Arvin nih, jadi teman-teman bisa langsung tanya nih ke Kak Arvin yang udah pengalaman. Ya, mungkin aku disclaimer dulu ya, mungkin pengalaman enggak banget, tapi seenggaknya bisa sharing ke teman-teman. Jadi aku mau kasih brainstorming sedikit bahwa aku ataupun kakak-kakak alumni yang lainnya bukan sifatnya seperti senior, tapi lebih mungkin adalah orang yang lebih dulu berkuliah. Dan teman-teman ya silahkan mau tanya ke aku atau ke kakak yang lain dengan cara yang sopan, silahkan. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir lagi bingung atau tentang fraksi itu apa aja sih isinya, silahkan. Terima kasih kepada Kak Arvin Ahsanul Ihsan yang telah memaparkan materi yang sangat menarik serta menjawab beberapa pertanyaan yang telah diajukan. Tak lupa terima kasih juga kepada Saudari Monica yang telah memandu pemaparan materi satu ini. Acara selanjutnya adalah pemaparan materi oleh Apoteker Muhammad Lutfi Mutakin, Sarjana Farmasi, dengan topik pengenalan obat sekaligus diskusi dan tanya jawab. Langsung saja saya serahkan kepada moderator kita, Saudari Monica. Kepada Saudari Monica dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada MC. Teman-teman, sekarang kita akan melanjutkan materi kedua kita pada hari ini. Namun sebelum kita masuk ke pemaparan materi kedua, izinkan saya untuk membacakan CV pemateri kita pada hari ini. Apoteker Muhammad Lutfi Mutakin, Sarjana Farmasi, atau kita panggil Kak Lutfi, lahir di Jakarta 3 Mei tahun 1994 dan saat ini bertempat tinggal di Tangerang. Pendidikan yang pernah ditempuh oleh Kak Lutfi ini pernah bersekolah di SMA Budi Mulia Ciledug, lalu melanjutkan pendidikannya sebagai sarjana farmasi di Universitas Pancasila, sekaligus mengambil profesi apotekernya juga di Universitas Pancasila. Kak Lutfi ini telah memiliki pengalaman kerja loh teman-teman, yaitu menjadi farmasis di Rumah Sakit Sumber Waras Grogol pada tahun 2019 hingga 2021, dan melanjutkan karirnya sebagai farmasis di Rumah Sakit Umum Kabupaten Tangerang pada tahun 2021 hingga saat ini. Sebelum memulai materi, mungkin kita sapa dulu ya Kak Lutfi. Halo Kak Lutfi. Maaf Kak, suaranya belum terdengar. Halo. Halo, nah, sudah terdengar Kak. Ya, halo semua. Terima kasih. Ya, terima kasih ya Kak Lutfi atas waktunya pada pagi hari ini. Ya, terima kasih juga telah mempercayakan saya untuk membawakan materi ya setiap tahunnya, tidak bosan-bosannya dengan saya. Baiklah, tanpa kita menunggu lama lagi, saya persilakan untuk Kak Lutfi akan memaparkan materi kedua mengenai pengenalan obat. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada panitia, kepada seluruh peserta, kepada Ketua SEMA, Ketua BPM, dan teman-teman sekalian. Hari ini saya akan memaparkan materi mengenai pengenalan obat yang ada di fraksi sendiri. Sebelumnya, saya mau memberitahukan saya masuk di fraksi sendiri pada periodenya Kak Meli dan Kak Anita. Jadi masuknya pada saat periode 2012-2013 dan 2012-2013.
2012, 2013, dan 2013, 2014. Pada saat Kameli dan Kanita. Saya pada saat Kameli sendiri, saya sebagai anggota donor darah. Setelah itu pada saat Kanita, saya sendiri di situ sebagai koordinator humas. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja ya pemaparan materi pada hari ini. Next. Nah, di fraksi sendiri tentunya ada berbagai macam obat ya, yang harusnya kalian tahu. Kalau misalnya teman-teman pada saat kuliah, kalau misalnya setelah offline ya, atau pada saat kejadian yang mungkin tidak diinginkan pada saat kuliah, bisa meminta obat kepada pihak fraksi. Nah, tentunya dengan izin dari anggota fraksi atau ketua fraksi sendiri atau teman-teman yang lain ya yang berada di fraksi. Nah, ini salah satunya yaitu ada obat analgetik ya atau obat nyeri. Nah, di sini sendiri ada berbagai macam merek ya, dari paracetamol, terus dari patennya sendiri Femina, dan lalu ada Spasminal ya. Dan perlu kalian tahu ada beberapa obat yang bisa diminum sebelum makan, diminum juga sesudah makan ya. Itu perlu kalian tahu karena berpengaruh dengan efek obat yang diharapkan. Misalnya ya paracetamol bisa diminum sebelum atau sesudah makan. Next. Obat batuk di zaman COVID pada saat ini kan banyak sendiri ya orang-orang salah satunya gejalanya batuk. Nah, mungkin yang sebelumnya obat-obatan yang ada di rumah yang tadi seperti analgetik atau batuk, batuk sendiri kalian tahu sendiri ya, batuk sendiri ada batuk kering, ada batuk yang berdahak. Nah, di sini kita punya ada Alpara dan Dextral ya. Ini perlu diketahui lagi yang mana untuk obat batuk yang keringnya, yang mana obat batuk untuk dahaknya ya. Next. Ini ada obat alergi sendiri. Di sini obat alergi ada Aleron ya, obat paten atau alergi biasa juga untuk radang juga bisa ya. Maksudnya di sini alergi sendiri kan bisa dari makanan, bisa juga dari obat, ataupun kalau misalnya pilek ya, itu juga dari alergi. Di sini kita ada obatnya Aleron ya. Aleron sendiri itu berisi CTM. Generiknya di sini ini obat termasuk obat bebas dan sering disalahgunakan sebagai obat tidur. Padahal dia sendiri bukan obat tidur. Nah, dia efek samping itu mengantuk ya, efek samping dari si CTM sendiri. Itu enggak semuanya untuk respon efek sampingnya ini, enggak semua pasien langsung ngantuk habis minum obat. Ada juga yang memerlukan beberapa waktu atau juga yang tidak terkena efek sampingnya. Next. Yang obat asma. Nah, ini obat penting yang termasuk untuk saluran pernapasan ya. Ini di fraksi sendiri ada 2 macam. Yang ini salbutamol 2 mili sama neonapasin ya, sama obat sesak juga. Lanjut next. Ini obat mah ya, obat mah bermacam-macam ya. Obat ini biasa obat sering ya pada keluarga sendiri atau pada kalian sendiri. Obat mah itu enggak selalu diminum pada saat kita terkena mah ya, atau nyeri pada lambung. Bisa juga efek samping dari obat-obat analgetik, obat-obat misalnya ada mengakibatkan pendarahan lambung, ya obat-obat yang untuk mencegahnya terjadinya pendarahan lambung atau nyeri pada lambung sendiri. Ya, di sini kita punya obatnya Proma, obatnya ada ranitidin dan omeprazole. Next. Di sini ada obat diare ya. Diare di sini kita punyanya ada 3 macam. Obat norit, obat Loperamide, topiramate, dan obat Diatabs. Ya, di sini sendiri paling sedikit 3 kali sehari ya. Dan itu pun dosisnya biasanya 2 tablet sekali minum setelah diare ya, untuk mencegah diarenya terus-menerus. Next. Di sini ada obat penambah darah ya. Obat penambah darah ya tentu saja untuk membantu memproduksi sel darah merah. Di sini sendiri ada sangobion, ada tonikum, sama sakatonik ya. Fungsinya sama, semua untuk penambah darah. Apalagi ini obat-obat wajib kalau misalnya kalian telah melakukan donor darah sendiri ya. Donor darah biasanya dikasih pasti salah satu dari sini atau yang sejenisnya untuk menambah darahnya. Next.
Ini obat masuk angin ya. Obat masuk angin ini udah dari turun-temurun ya, udah lama sekali. Nah, biasanya untuk ada acara sendiri dari SEMA, lalu ada acara sendiri dari fraksinya sendiri. Ini obat termasuk obat wajib lah untuk yang masuk anginnya. Obat langsung minum ya. Terus next. Ya, terima kasih untuk pemaparan materi pengenalan obat pada hari ini. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Kak Lutfi atas materi yang telah diberikan. Baik, terima kasih kepada Apoteker Muhammad Lutfi Mutakin Sarjana Farmasi atas pemaparan materinya. Terima kasih juga kepada Saudari Monica yang telah memandu pemaparan materi 2 ini. Wah, luar biasa sekali ya teman-teman semua. Tentunya materi ini juga menambah wawasan mengenai jenis obat-obat apa saja nih yang pastinya bermanfaat banget untuk kita. Apalagi kita juga sebagai calon farmasis ya, harus paham tentang dasar-dasar obat dan jenisnya. Jadi saat ditanya nih, kita udah tahu deh obat itu jenis apa dan kegunaannya untuk apa. Terima kasih Kak Lutfi. Terima kasih juga kepada Kak Lutfi yang sudah menyampaikan informasi yang sangat amat menarik dan juga sangat bermanfaat bagi kita semua. Oke, sekarang kita akan memasuki materi ketiga, yaitu materi yang nggak kalah penting juga nih buat teman-teman untuk mengetahuinya. Yaitu materi ketiga ini adalah kerelawanan dan pertolongan pertama yang akan dipaparkan oleh Turun Tangan Jakarta melalui Kak Alia Irbah. Baik, sebelumnya saya akan memperkenalkan moderator kita pada sesi ketiga kali ini, yaitu Saudari Bernadetta. Memiliki berbagai pengalaman seperti menjadi pembicara Semaring 7 pada tahun 2021 dan menjadi moderator pada Semaring 5 di tahun 2020. Baik, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita serahkan kepada Saudari Bernadetta. Kepada Saudari Bernadetta, dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada MC yang telah memberikan kesempatan bagi saya untuk memandu sesi pembicara ketiga pada hari ini. Nah, gimana nih teman-teman? Masih pada semangat dong ya untuk menyimak materi yang selanjutnya. Langsung saja yuk kita ke sesi pembicara ketiga kita, yaitu akan membahas tentang kerelawanan dan pertolongan pertama yang akan disampaikan oleh Kak Alia Irbah. Nah, untuk sebelum masuk ke dalam pemaparan materi, izinkan saya public speaking ke relawanan pembekalan dasar. Dan sekarang, Kak Alia ini merupakan lulusan marketing, namun pernah nyasar masuk ke web developer di beasiswa Kominfo Digitalan 2019. Nah, untuk kontak WA-nya dan Instagram-nya tertera pada CV berikut. Wah, gimana nih? CV-nya bagus banget ya, teman-teman. Kita sapa dulu yuk untuk pembicara ketiga kita pada hari ini. Halo, Kak Alia. Halo semuanya. Suaraku kedengeran nggak? Kedengeran kok, Kak. Gimana nih, Kak? Kabarnya nih, Kak? Alhamdulillah, sehat. Bernadetta gimana kabarnya? Dari yang akan diberikan oleh Kak Alia. Persilakan. Terima kasih, Bernadetta. Oke, teman-teman sebelumnya selamat siang semuanya, teman-teman fraksi. Siang hari ini aku dipercayakan teman-teman panitia untuk memberikan materi tentang kerelawanan dan pertolongan pertama. Sebenarnya nggak lebih ke materi ya, karena kalau misalnya materi pertolongan pertama tuh nggak bisa digarap sesingkat ini waktunya, bahkan sehari aja nggak cukup gitu, teman-teman harus beberapa kali. Jadi mungkin hari ini akan materi secara singkat dan dasar-dasarnya. Mungkin salah satu dari teman-teman di sini atau beberapa mungkin ada yang sekarang sudah menjadi relawan ataupun di kedepannya akan kemungkinan pernah ada dalam peristiwa teman-teman harus bantu korban yang entah itu kecelakaan atau apapun yang memerlukan pertolongan pertama. Nah, boleh lanjut slide? Oke, jadi mungkin dari sebenarnya untuk pertolongan pertama itu banyak banget teman-teman, tapi mungkin dari semua itu siang hari ini aku akan memaparkan 4 sampai 5 penyakit yang kemungkinan paling sering terjadi ketika kita di public space, atau kemungkinan kita kedepannya bakal ketemu yang seperti ini gitu. Jadi teman-teman bisa tahu tindakannya gimana ya kalau mau bantu. Yang pertama itu ada asma. Boleh next slide? Nah,
Jadi sebenarnya kalau misalnya teman-teman mau mau lebih banyak tahu tentang asma itu kan sebenarnya ada detail-detailnya, ada asma itu karena keturunan dan lain sebagainya. Tapi ini aku ambil simpelnya aja, teman-teman bisa ambil basic thinkingnya itu sebenarnya paru-parunya orang penderita asma sama yang enggak tuh bedanya paru-parunya penderita asma tuh lebih sensitif. Terus kemudian alurasi terjadinya asma ke orang-orang penderita asma adalah ketika paru-paru bertemu dengan paru-paru yang sensitif ya, bertemu dengan pemicu asma, terus kemudian otot-otot saluran pernapasan akan membengkak, kaku dan menyempit. Lalu kemudian ketika itu terjadi penderita asma akan susah tuh nafasnya kayak gitu, dan juga produksi dahak akan meningkat. Nah terus kemudian tadi kan paru-paru bertemu sama pemicu asma. Nah sebenarnya pemicunya ini apa aja sih? Ya bisa teman-teman lihat di sini ada asap rokok, debu, bulu hewan, udara dingin, efek samping obat, paparan zat kimia, stres dan kelelahan. Nah terus kemudian kalau kita ketemu sama orang-orang yang tiba-tiba di depan kita asmanya kambuh, kita harus gimana sih? Mungkin tadi sebelumnya sama kakak pemateri sebelumnya udah dikasih tahu ya, terkait asma sebenarnya teman-teman asma ini udah punya obat sendiri, dan biasanya mereka kalau misalnya memang sering kambuh ya mereka bawa obat sendiri. Obatnya mungkin bisa inhaler atau nebulizer. Nah jadi kalau misalnya teman-teman teman-teman fraksi mungkin ada kemungkinan mau di kampusnya nanti ada teman-teman yang kemungkinan bakal kambuh asmanya, mungkin bisa disiapkan oksigen kayak tadi kakak sebelumnya bilang. Karena boleh cerita sedikit, sebenarnya yang enggak asma pun masih bisa kemungkinan terjadi seperti kondisi teman-teman yang asma, yaitu jadi ketika menit terus diulang sampai 4 kali, terus ternyata belum reda juga, tunggu 4 menit, terus ulangin lagi step kedua. Seperti itu teman-teman sampai nanti ambulan datang gitu. Terus kemudian gejalanya apa aja sih sebenarnya yang dirasain sama teman-teman penderita asma? Itu ada sulit bernafas, batuk, meni, dan nyeri atau sesak di dada. Mungkin bisa lanjut slide? Atau mungkin ada video tentang kita pertolongan pertama, boleh di play? Belum. Ada yang waktu itu ada yang demo gitu, terus sebenarnya waktu itu penderitanya dia nggak ada record asma, maksudnya ya maksudnya dia memang normal gitu paru-parunya, cuman ya karena gas air mata dan sebagainya, waktu itu sempat ya udah akhirnya dia sesak nafasnya, terus kebetulan waktu itu nggak ada inhaler, tapi kita bisa coba bantu dengan ya udah coba tenang, nafasnya pelan-pelan. Jadi mungkin itu bisa diterapin sama teman-teman kalau misalnya nggak ada inhaler atau oksigen. Jadi teman-teman juga harus tenang biar si penderitanya juga nggak panik gitu. Ini bisa. Nah, sepertinya udah bisa ini, Kak. Oke. Halo. Terima kasih. Jadi kurang lebih penanganannya sama, cuma tadi versi lebih ada visualnya. Utamanya teman-teman harus bantu si penderita biar dia nggak deg-degan atau nggak panik. Jadi teman-teman bantu biar nafasnya secara perlahan, udara yang masuk sama keluar tuh nggak terlalu cepat gitu. Terus ya sembari teman-teman melakukan treatment tetap di call ambulannya gitu. Mungkin kita bisa lanjut ke slide selanjutnya. Oke, kita masuk ke mimisan. Next. Nah, mimisan itu apa sih? Mimisan atau epistaxis adalah pendarahan yang terjadi di hidung. Pembuluh darah halus di dalam hidung pecah sehingga terjadi pendarahan. Dan ini merupakan bukan kondisi yang berbahaya. Jadi yang pertama kalau kita ngelihat ada orang yang pingsan, jangan panik dulu karena bentuknya darah ya, mungkin kita panik gitu. Tapi sebenarnya ini bukan kondisi yang berbahaya. Kemudian penyebabnya apa sih? Yaitu ada udara yang kering atau keringnya tuh udah ekstrim gitu.
terus kebiasaan mengorek hidung yang hidung kita mungkin lagi sensitif gitu ya, atau karena udara yang terlalu dingin atau terlalu panas. Terus kita mungkin kalau misal bersihnya tuh sampai dikorek banget gitu, itu tuh biasanya sampai berdarah dan itu bisa mimisan. Atau membuang ingus terlalu kencang. Kalau kita mungkin biasa ya, tapi kalau misalnya kadang beberapa kita pernah ngelihat kayak kalau bapak-bapak lagi buang ingus kayak set langsung keluarin banget. Nah itu tuh sebenarnya bisa mengakibatkan mimisan juga karena terlalu kencang gitu. Terus flu, alergi, atau penyakit sinusitis kronis. Terus kemudian pertolongan pertamanya seperti apa sih kalau misalnya kita melihat ada orang di sekitar kita yang mimisan gitu. Yang pertama, baik lagi, doktrin supaya tenang dan jangan panik. Jangan dia panik berdarah terus kayak kita juga kenapa, jadi makin sama-sama panik gitu. Nah, terus kemudian supaya udah tenang, jangan panik, duduk, jangan tiduran. Kalau tiduran kan nanti darahnya bakal masuk ke saluran pernafasan. Jadi duduk dulu, kalau bisa kepalanya agak dimajuin biar darahnya keluar. Terus ya condongkan tubuh ke depan agar darah yang keluar dari hidung tidak masuk ke tenggorokan. Kemudian pencet hidung selama 10-15 menit dan bernapaslah melalui mulut. Karena kan hidungnya lagi mimisan, jadi kalau bisa nafasnya dari mulut. Jadi darah yang keluar dari hidung, terus nafasnya dari mulut biar darah yang ada di belakang saluran kita tuh nggak kena ke pernapasan gitu. Terus kompres pangkal hidung dengan kompres dingin untuk memperlambat pendarahan. Ini situasinya kalau misalnya ada. Kalau misalnya memang nggak ada, bisa dilakukan step 1-4. Terus kemudian kapan kita harus ke dokter? Ketika mimisan udah parah nih, pendarahan terus terjadi selama 20 menit. Coba teman-teman bayangin pendarahan selama 20 menit kan itu orangnya udah bakal lemes banget ya. Maksudnya darah yang keluar juga banyak gitu. Terus mimisan disertai dengan gejala anemia seperti kulit tampak pucat, cepat lelah, jantung berdebar. Ini kalau jantung berdebar karena ngelihat doi ini beda lagi. Ini jantung berdebar di sini udah situasinya nggak normal karena ada gejala-gejala anemia kayak udah pucat, terus bibirnya juga udah mulai hitam gitu, terus cepet capek gitu. Karena yaitu saking sering darahnya keluar, akhirnya lama-lama jadi anemia. Nah, ketika itu terjadi, sebenarnya harus cepat-cepat dibawa ke dokter gitu. Terus yang terakhir dialami oleh anak berusia 2 tahun dan lansia. Karena anak usia 2 tahun masih rentan banget ya, begitu juga lansia. Jadi disarankan kalau misalnya mimisan dibawa ke dokter biar bisa dilihat gitu, karena kan ini dua kelompok rentan ya, jadi kita harus ekstra hati-hati gitu. Mungkin itu dari video mimisan ada nggak ya? Kalau nggak ada kita bisa lanjut ke slide selanjutnya. Oh ada, oke. Pernah nggak sih hidung kalian tiba-tiba keluar darah atau mimisan, kemudian kalian panik nggak tahu apa yang harus dilakukan? Apakah mimisan berbahaya? Bagaimana cara mengatasinya? Ini kata dokter. Dari dalam rongga hidung, mimisan dalam dunia kedokteran dikenal dengan istilah epistaksis. Jadi di dalam hidung terdapat pembuluh darah baik di bagian depan rongga hidung ataupun di bagian belakang rongga hidung. Pembuluh darah hidung bagian depan lebih tipis dan kecil, jadi akan mudah pecah, tapi perdarahannya lebih gampang dihentikan. Sebagian besar mimisan terjadi karena pecahnya pembuluh darah hidung bagian depan ini. Sedangkan pembuluh darah hidung bagian belakang lebih tebal dan besar. Kalau pecah, mimisannya akan lebih parah dan sulit dihentikan. Lalu, apa yang menyebabkan pembuluh darah ini pecah dan terjadi mimisan? 80% mimisan terjadi spontan dan penyebabnya tidak diketahui. Beberapa penyebab lainnya adalah trauma hidung, yaitu cedera yang terjadi pada hidung, misalnya akibat hidung terbentur, kebiasaan ngupil atau mengorek hidung terlalu keras. Perubahan tekanan udara. Ketika terjadi perubahan tekanan udara, pembuluh darah menjadi kering dan rapuh, sehingga pembuluh darah mudah pecah. Kelainan darah, misalnya pada orang dengan leukemia atau kanker darah, atau pada orang dengan kelainan pembekuan darah, misalnya penderita hemofilia. Tumor, adanya tumor atau keganasan di rongga hidung atau daerah sekitarnya, juga bisa menyebabkan terjadinya mimisan. Kelainan jantung dan pembuluh darah, misalnya pada orang dengan tensi tinggi, diabetes,
dan pengerasan pembuluh darah karena ada plak sumbatan atau arteriosklerosis. Pada orang-orang dengan penyakit ini, pembuluh darahnya mengalami perubahan sehingga rentan pecah. Biasanya pada kondisi ini pembuluh darah hidung bagian belakang yang pecah. Jadi biasanya mimisannya lebih parah dan susah untuk berhenti sendiri. Pada penyakit infeksi, misalnya pada orang dengan demam berdarah. Efek samping obat seperti obat pengecer darah, contohnya aspirin. Apa yang harus dilakukan jika mengalami mimisan? Pertama, jangan panik. Posisikan tubuh dalam keadaan duduk, jangan tiduran. Kemudian tekan hidung bagian bawah dengan menggunakan jari telunjuk dan jempol selama 10-15 menit. Ketika menekan hidung, posisikan kepala menunduk, jangan tengadah. Ini berfungsi agar aliran darah dari hidung tidak masuk ke saluran nafas atau saluran cerna. Bisa juga tambahkan kompres es pada pangkal hidung. Suhu dingin akibat es ini akan menyebabkan pembuluh darah mengecil atau vasokonstriksi, sehingga aliran darah bisa menurun. Umumnya, mimisan tidak berbahaya dan akan berhenti setelah 10-15 menit. Setelah mimisan berhenti, hindari untuk mengorek hidung dengan jari dan juga hindari upaya mengeluarkan ingus yang terlalu keras untuk mencegah mimisan berulang. Jika mimisan masih berlanjut atau mimisan terjadi berkali-kali, segera bawa ke fasilitas kesehatan terdekat. Ini kata dokter tentang mimisan. Oke, terima kasih. Lanjut, tadi udah ke asma dan mimisan, kita lanjut ke Bentar lagi. ke kram. Next slide. Nah, kram itu apa sih? Kram itu adalah kondisi di mana kontraksi kuat atau mengencangnya otot dengan sendirinya. Terus kemudian terasa sakit dan munculnya tiba-tiba, berlangsung selama beberapa saat, sering terjadi di kaki dan sebenarnya cenderung tidak berbahaya. Kenapa? Karena ya itu kan terjadi secara tiba-tiba, tapi mungkin ada pemicu atau penyebabnya gitu. Apa aja sih penyebabnya? Terlalu sering menggunakan otot misalnya, dehidrasi otot, ketegangan otot, hanya bertahan pada suatu posisi dalam waktu lama kayak kita terus atau mungkin kita dalam posisi yang gak gerak-gerak, nanti itu bisa memicu terjadinya kram, ataupun mungkin jarang olahraga, jadi otot kita masih kaku gitu. Terus kemudian pertolongan pertama ketika kita melihat ada orang yang kram atau diri kita sendiri mungkin, itu ngapain aja sih? Yang pertama, balik lagi tadi dokternya, supaya ya apapun yang terjadi karena ini suatu penyakit atau kejadian yang luar biasa, maksudnya tidak umum, kita harus tetap tenang, terus jangan panik. Terus kemudian melakukan peregangan atau dipijat. Jadi dipijat-pijat aja, biasanya kan sering terjadi di kaki atau di betis, nah itu dipijat-pijat aja. Terus kalau misalnya memang tersedia, bisa gunakan salep kram yang banyak dijual di umum tuh, terus kemudian bisa gunakan juga spray yang biasa buat atletik itu buat atlet itu bisa, karena itu dia lebih cepat hilangnya dibanding pakai salep yang oles. Terus kalau misalnya memang belum hilang juga dan memang kondisinya kita harus melakukan sesuatu, boleh minum ibuprofen biar setidaknya lebih cepat reda gitu kramnya. Terus kemudian kapan sih kita harus ke dokter? Yang pertama, kram otot menyebabkan rasa tidak nyaman berlebih. Jadi kalau misalnya udah kram terus sampai parah jadi rasa nggak nyaman, ya itu harus banget dicek ke dokter. Terus terjadi pembekakan kaki, kemerahan atau perubahan kulit. Kalau terjadi sesuatu perubahan sama diri kita, itu kan sebenarnya kita harusnya ngecek ya, ini perubahan sama diri kita tuh terjadinya karena apa gitu. Salah satunya juga kram. Kalau misalnya kram sudah parah, itu bisa bahkan sampai bengkak, merah, atau bahkan ada perubahan di kulit. Atau kramnya terlalu sering terjadi, kita perlu tahu nih kenapa sih kram kita sering banget gitu. Apa yang kita lakukan yang mungkin ada yang salah. Nah, itu sebenarnya harus dikonsultasiin ke dokter. Atau tidak membaik dengan perawatan sendiri. Setelah tadi kita udah coba step dengan pertolongan pertama tadi pijat, terus pakai salep atau pakai spray tapi dia hilang-hilang. Nah, mungkin kita harus ke dokter konsultasi. Apa sih ini yang terjadi sebenarnya sama kaki kita? Kramnya sudah separah apa? Seperti itu, teman-teman. Mungkin bisa lanjut. Ada terkilir. Next slide. Terkilir merupakan peregangan yang berlebihan atau bahkan robekan pada salah satu atau mungkin ketiganya dari ligamen otot dan tendon. Paling sering terjadi pada bagian pergelangan kaki, namun kesleo bisa juga terjadi di lutut, tangan, atau jari. Cedera berkisar dari ringan hingga parah, tergantung pada seberapa rusak ligamen yang mengalami cedera. Nah, mungkin terkilir, mungkin beberapa dari kita pernah ya, kalau lari-lari atau kayak agak slip sedikit itu kan langsung terkilir tuh, terus atau kesleo ya. Nah, penyebabnya sebenarnya apa aja sih? Yang pertama, aktivitas atletik atau olahraga seperti lari dan jogging, ini paling banyak nih. Terus ada kecelakaan, terjatuh atau terpleset, terlalu memaksakan diri mengangkat beban berat, menggunakan tangan sebagai tumpuan saat sedang terjatuh, berdiri atau duduk pada posisi yang salah, melakukan gerakan yang berulang-ulang dalam jangka waktu yang lama.
Nah, karena terkilir ini lumayan paling sering terjadi sama kita. Nah, kita perlu tahu nih pertolongan pertamanya apa sih gitu. Baik lagi doktrin lagi supaya tenang dan tidak panik. Karena kan pas terkilir kan ada juga yang panik tuh karena pas digerakin kaki sakit banget. Nah, kita bantu tuh, jangan panik ya. Santai dulu, tenang dulu gitu. Terus ya peregangan lagi, terus dipijat lagi. Tapi kalau misalnya sebenarnya pijat terkilir sama kram tuh agak beda. Kalau terkilir kan agak diputar gitu karena dia kan yang kena engselnya. Terus pakai salep kalau misalnya ada, boleh pakai spray juga, atau ya kalau misalnya udah parah minum ibuprofen lagi. Terus kapan harus ke dokter? Ketika balik kita di kondisinya sudah parah, tidak bisa menggerakkan atau merasakan beban pada area tubuh yang mengalami cedera, atau bisa dibilang ini mati rasa, berarti tidak bisa rasa dong. Terus lanjut ke sakit pada area sendi yang mengalami cedera hingga ke tulang. Kalau yang ini kan kita terkilir dari sendi, terus sakitnya udah ke tulang-tulang gitu, udah ke tudubun ya kan, jadi ya harus dikonsultasiin ke dokter. Kayak ini udah merembet ke tulang, karena kalau misalnya nggak ditangani itu bisa kena yang lain juga gitu. Terus yang terakhir ada mati rasa pada area yang mengalami kesleo, yaitu kan kalau misalnya sebenarnya udah mati rasa berarti kan ada sesuatu yang salah tuh sama saraf kita. Nah itu makanya perlu dicek ke dokter. Oke, next. Pingsan. Lanjut. Nah, ini pingsan juga yang paling banyak sering terjadi gitu. Aku sebagai mantan anak PMR, udah sering banget ketemu sama teman-teman yang pingsan. Nah, sebenarnya pingsan itu apa sih? Pingsan atau sinkop adalah hilangnya kesadaran sementara yang terjadi secara tiba-tiba, melambatnya aliran darah ke otak secara mendadak sehingga otak tidak mendapat suplai oksigen yang cukup. Diawali dengan rasa pusing, mual, dan penglihatan kabur. Selanjutnya kehilangan kesadaran hingga terjatuh. Kayak mungkin teman-teman mungkin pernah ngerasain pingsan, kebetulan aku belum. Tapi kalau misalnya kita lihat-lihat di TV-TV kan, pertama dia kayak, aduh pusing dulu gitu, terus lama-lama sempoyongan jatuh. Nah itu prosesnya aliran darah ke otak secara mendadak nggak dapat suplai oksigen. Mulai udah oksigen udah nggak berputar dengan baik ke otak kita, terus akhirnya lama-lama penglihatan kita kabur, kita makin nggak kuat karena mungkin belum makan atau dan lain sebagainya, penyebabnya udah akhirnya jatuh. Nah kemudian penyebabnya apa? Ternyata stres bisa menjadi salah satunya, terus ketakutan, cuaca terlalu panas, perubahan posisi secara tiba-tiba. Ini mungkin yang terakhir tuh yang penderita anemia paling sering. Jadi kalau dari tiduran tiba-tiba langsung diri, wah itu bisa langsung bisa langsung pingsan. Terus mungkin ya stres, ketakutan atau cuaca ekstrim itu bisa jadi salah satu penyebabnya. Terus kemudian kalau misalnya ada yang pingsan, pertolongan pertama kita gimana sih? Yang pertama kita ini mendoktrin diri supaya tenang dan gak panik. Jangan pas ada orang pingsan terus kita juga kayak pingsan tolong kan kita di sini mau jadi mau jadi si agen pertolongan pertama, jadi kita sendiri harus jangan panik. Terus kalau misalnya bisa dipindahkan ke lokasi yang aman, pindahkan. Kayak misalnya mungkin terjadi kecelakaan terus korbannya sampai pingsan dan tapi nggak ada luka terbuka, itu boleh dipindahin ke tempat yang aman. Misalnya dia tadinya di tengah jalan, boleh dipinggirin dulu. Tapi kalau misalnya memang tidak memungkinkan, bisa dilakukan pengecekan di tempat. Sebelum itu hubungin ambulan dulu di 119, terus kemudian periksa denyut nadi dan nafasnya, dicek nafasnya masih ada, terus dicek denyut nadinya. Sebenarnya tekniknya ada panjang, cuman karena ini singkat jadi dicek aja denyut nadinya atau enggak di pergelangan bukan pergelangan, pokoknya di sini lah. Terus habis itu baringkan tubuhnya dan angkat kakinya minimal 30 cm lebih tinggi dari tubuh. Jadi kalau misalnya posisi misalnya kan karena kita langsung jatuh biasa kadang suka nggak beraturan, itu dilurusin dulu, terus kakinya dinaikin 30 cm. Habis itu pakaiannya dilonggarkan, kalau misalnya mungkin pakai kerudung dibuka dulu penitinya, terus kalau misalnya ada yang pakai ikat pinggang dibuka dulu, atau kalau misalnya yang pakai kemeja kancingnya lumayan tinggi dibuka dulu gitu. Terus coba dibangunin karena kan ini kan sebenarnya cuma sementara ya, mereka tuh hilang kesadaran sementara gitu. Jadi sebenarnya kalau kelamaan juga malah justru nggak bagus. Jadi coba dibangunin, panggilin dulu namanya, terus coba pakai wangi yang menyengat, entah itu minyak wangi atau minyak kayu putih gitu. Terus nggak bagus kalau goyangin tubuhnya lumayan agak kenceng biar dia sadar gitu. Atau kalau misalnya memang udah parah banget, cubit atau usahain gimana caranya biar bangun. Tapi kalau misalnya memang udah nggak bangun lagi, berarti itu udah parah banget. Gitu. Kalau misalnya memang masih dipanggil namanya itu dia masih bangun, pas pakai wangian itu masih bangun, berarti itu masih maksudnya pingsan yang ringan, belum yang berat. Kalau misalnya udah pingsan terus dia nggak bisa bangun, itu berarti udah berat. Terus kemudian kondisi apa ketika kita harus ke dokter? Ketika udah nggak bernapas ya, ini udah serem ya, udah nggak bernapas kan ya belum tentu sih sebenarnya, bisa aja pemberhentian sementara itu, tapi kasusnya jarang. Terus nggak sadar diri selama 1-2 menit. Makanya kan kalau nggak sadar diri 1-2 menit aja itu sebenarnya udah harus dibawa ke dokter karena itu udah lumayan lama gitu. Karena kan kalau bisa pingsan sebenarnya harusnya sebentar banget gitu. Terus mengalami pendarahan atau cedera ketika pingsan, terus ada cedera misalnya keluar darah dari hidung karena mungkin belakang palanya kena, nah itu kan udah mulai kena ke otak tuh. Terus habis itu kalau misalnya hamil, ini kan juga berisiko banget ya kalau misalnya hamil terus pingsan gitu, dia harus banget dicek ke dokter. Terus yang terakhir kalau kejang udah pingsan, dia nggak sadar diri tapi kejang-kejang, itu kondisinya udah lumayan berat ya kasusnya. Biasanya terjadi kalau misalnya kecelakaan lalu lintas yang kenceng banget, jadi dia udah pingsan kejang-kejang gitu.
Mungkin itu bisa lanjut ke pertolongan pertama pada kecelakaan. Nah, pertolongan pertama itu yang tadi bilang pemberian pertolongan segera kepada penderita sakit atau cedera atau kecelakaan yang memerlukan penanganan medis dasar. Jadi teman-teman perlu ketahui, kita sebagai penolong pertama cuman bantu sampai bantuan atau ambulan datang. Jadi kita makanya namanya bantuan dasar gitu. Sambil menunggu ambulan datang, step-step tadi bisa kita lakukan gitu. Dan perlu dipelajarin lagi lebih detail penanganannya seperti apa, tapi kita tidak menangani sampai akhir gitu, hanya sampai tim medis datang menjemput si korban ini. Terus hal-hal yang harus diperhatikan ketika kita menolong orang lain adalah izin sebelum menolong. Jadi walaupun memang mereka nggak sadar ataupun mereka masih sadar, untuk menolong sudah kita izin dulu, kenalin nama dulu, terus izin mau nolong bantu. Habis itu utamakan diri sendiri dan kondisi sekitar daerah, dan utamakan diri sendiri dan kondisi sekitar. Kalau misalnya kita ada dalam kondisi yang sama bahayanya sama si korban, disarankan untuk ngebantu. Misalnya kondisinya dalam keadaan misalnya perang atau mungkin demo yang kita nggak pakai atribut medis gitu. Jadi kemungkinan kita bisa diserang juga. Jadi lebih baik jangan gitu. Kita harus utamain diri kita sendiri. Kalau kita bantu orang tapi kita kena juga kan, jadi kita yang di-rescue ya. Jadi nambah gitu korbannya. Jadi kita lihat dulu posisinya gitu. Oh ini posisinya aman, kita bisa bantu, ya oke. Terus sama kayak misalnya bantu maling habis dipukulin, terus dia berdarah-darah, kita bantu. Tapi kan posisinya dia lagi dipukul-pukulin ya, jadinya kita kemungkinan bakal kena. Mungkin kita bisa bantu ketika sudah dilerai atau mungkin di situasi yang lain yang lebih aman gitu. Terus kemudian darah dan semua cairan tubuh bisa menularkan penyakit. Maka gunakan APD. Nah, kalau misalnya berisiko banget nih, kita tiba-tiba di jalan udah tahu cara penanganan kayak gimana, tapi si korban punya luka terbuka. Nah, itu disaranin untuk nggak nyentuh langsung atau pakai sesuatu hal yang bisa membatasi kontak teman-teman ke si korban, mungkin itu pakai plastik atau apapun itu gitu, jangan intas langsung. Terus analisis kondisi, ya balik lagi tadi ke poin yang sebelumnya, kondisinya seperti apa, kita emang mau bantu, emang kita baik, tapi kita juga harus lihat nih kondisinya kita termasuk dalam sesuatu kondisi yang sama ngerinya nggak sama si korban. Kalau misalnya emang iya, kita utamakan diri kita dulu dan kondisi sekitar. Kalau misalnya dan ini termasuk ke dalam pemilihan pemilihan korban yang kita bantuin. Misalnya teman-teman nanti jadi relawan, terus turun di kayak gitu di demo gitu. Nah kemudian yang ada yang terluka mungkin seumuran kita atau ibu hamil. Nah itu sebenarnya kita bisa bikin list yang harus kita tolong duluan gitu. Namanya apa ya, list yang list apa sih ya, pokoknya list itu teman-teman dari korban ini siapa duluan yang harus kita bantu. Kayak misalnya ada dia seumuran kita kan, dari segi dari segi kondisi mungkin kuatnya sama-sama kita, tapi ada ibu hamil kena juga. Nah kalau ibu hamil nggak kita tolong kan mungkin akan 2 jiwa yang hilang ya. Jadi kita bisa pilih-pilih tuh korban-korban yang mau kita bantu gitu. Terus yang terakhir cek alat vitalnya, yang tadi cek nafasannya, cek nadinya, terus cek apakah dia masih sadar atau enggak gitu. Terus dipanggil namanya ataupun dipanggil Bapak Ibu apa mendengar suara saya gitu. Itu yang paling basic yang mungkin teman-teman harus lakukan. Kemudian nanti tindakan selanjutnya mengikuti apa yang terjadi, yang seperti poin-poin yang kita yang udah aku paparkan di awal tadi. Misalnya kalau di asma kayak gimana, kalau misalnya dia ya misalnya itu seperti apa kayak gitu. Tapi ini basic dasar yang teman-teman harus lakukan ketika teman-teman ingin menolong orang lain atau melakukan pertolongan pertama. Oke, next. Masih ada. Oke, mungkin ini sekilas tentang relawan ya. Kenapa kita harus jadi relawan? Karena sebenarnya Indonesia Merdeka pun karena atas dasar relawan gitu, relawan dan gotong royong. Pembangunan Indonesia tidak mungkin dibebankan kepada hanya satu orang, sekalipun ia seorang presiden. Semakin banyak orang yang berpartisipasi, maka semakin cepat pula Indonesia bangkit dan maju. Ini sebenarnya jadi interpretasi juga dari kondisi sekarang teman-teman. Karena di pandemi ini kan, kalau misalnya teman-teman mungkin tahu juga, orang berbondong-bondong untuk menjadi relawan ya, entah itu pribadi atau lembaga. Karena kalau misalnya kita menunggu misalnya pemerintah aja atau lembaga-lembaga tertentu, itu akan semakin lambat selesainya. Dan ya itu kita harus bisa bareng-bareng, harus bisa tumbuhkan lagi nilai gotong royong. Jadi percepatan pemulihan itu lebih cepat gitu. Dan itu sebenarnya kenapa teman-teman harus jadi relawan. Selainnya mungkin teman-teman ada tujuan sendiri, tapi dengan jadi relawan, menurut aku kita bisa tahu ya kondisi teman-teman di sekitar kita kayak gimana. Terus ada membangun empati kita juga. Terus juga dengan menjadi relawan, teman-teman jadi tahu nih kondisi lain selain kondisi diri sendiri itu seperti apa sih gitu. Kemarin aku sempat mau cerita sedikit ya, waktunya udah habis, tapi sedikit nih, nambah sedikit ya teman-teman panitia. Sempat tiba-tiba dengar nonton videonya Alkarin yang dicerita kenapa akhirnya dia menjadi ikut relawan. Jadi kan dia udah punya fame, dia udah punya uang, dia udah punya segalanya gitu, tapi kayak masih ada yang kurang. Terus ketika dia jadi relawan, dia menemukan suatu bagian lain yang kosong gitu. Nah mungkin itu bisa relate gitu sama
sama yang terjadi sama teman-teman. Mungkin teman-teman bisa coba menjadi relawan untuk istilahnya ya setidaknya tahu lah kalau misalnya ada loh kondisi lain di luar kondisi kita gitu. Itu yang pertama. Yang kedua ya teman-teman dengan menjadi relawan teman-teman ikut membantu pembangunan Indonesia, karena nggak mungkin kita hanya titik beratkan kepada satu orang ataupun satu lembaga. Kita bisa bareng-bareng gotong royong menuntaskan apapun yang ada di depan kita, kayak misalnya mungkin pandemi. Akhirnya karena kita gotong royong beberapa lembaga pemulihannya jadi lebih cepat. Tapi kalau misalnya kita memang acuh ataupun nggak peduli, ya itu akan jadi lama gitu. Dan sebenarnya kenapa kita dititik beratkan, kenapa kita harus jadi relawan, karena menurut aku ya, kalau misalnya kita jadi orang baik aja nggak cukup gitu. Kalau misalnya kita, mungkin teman-teman yang muslim, kalau misalnya kita sholat, kita sodako atau berbuat baik, kan kita udah jadi orang baik ya. Tapi kalau misalnya segitu aja nggak cukup, karena sebenarnya di dunia ini kan sebenarnya banyak orang jahat, tapi kejahatan bukan terjadi karena ada orang jahat juga, tapi karena diemnya orang-orang baik. Kayak misalnya kita lagi di Metro Mini atau lagi di Transjakarta, kita melihat nih ada yang mau dicopet di tasnya, kayak ya udahlah ya, orang dompet dia juga, siapa suruh dia pakai tasnya kayak gitu. Ya itu kan apatis ya, maksudnya kita bisa gitu loh bantu dia, kayak ngasih tahuin bahwa itu mau di tasnya mau dicopet atau gimana pun itu. Akhirnya kan nggak jadi nggak jadi tindak kejahatan kan, di situ dia nggak jadi copet misalnya. Nah kayak gitu teman-teman. Jadi mungkin kenapa teman-teman harus jadi relawan, karena teman-teman harus bisa menjadi orang baik dan menularkan kebaikan itu sendiri, dan tidak berhenti di teman-teman karena teman-teman jadi orang baik tapi nggak berbuat baik ke orang lain, kayak tadi misalnya apatis, ya udah berbuat baik buat diri gue sendiri misalnya. Nah itu akan menambah kondisi di mana ya kita makin masing-masing nih, makin gak ada bineka tunggal ikanya, makin gak ada gotong royongnya, dan makin pribadi-pribadi sendiri aja gitu, makin ego. Mungkin itu sih dari aku teman-teman. Mungkin setelah ini lanjut sesi apa? Aku kembalikan ke moderator. Oke, baik. Terima kasih ya Kak Alia atas pemaparan materinya. Wah, bermanfaat banget nih teman-teman pemaparan materi tentang kerelawanan dan pertolongan pertama ini. Jadi kita tahu nih tindakan atau pertolongan pertama apa yang harus kita kasih kepada para peserta yang telah mengikuti materi dari awal hingga akhir dengan baik. Apabila ada perkataan atau hal yang kurang berkenan, saya selaku moderator memohon maaf. Saya Bernadetta pamit undur diri. Untuk acara selanjutnya saya serahkan kepada MC. Kepada MC dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada Kak Alia Irbah atas pemaparan materinya, dan terima kasih juga kepada Saudari Bernadetta yang telah memandu pemaparan materi 3 ini. Menambah wawasan kita nih mengenai kerelawanan dan pertolongan pertama yang pastinya bermanfaat banget, terutama untuk para pengurus baru fraksi. Iya, apalagi fraksi ini sering menjadi kesehatan ya di berbagai kepanitiaan, terutama di Fakultas Farmasi. Tadi kita udah banyak nih menambah ilmu dari beberapa materi ya. Ini materi berikutnya nih, materi keempat gak kalah seru juga nih Kak, yaitu tentang cek kesehatan sederhana. Kak Meriam Kasijaya Zendrato, sekaligus nanti akan ada diskusi dan tanya jawab. Langsung saja ya, saya serahkan kepada moderator kita, Saudari Bernadetta. Kepada Saudari Bernadetta, dipersilakan. Baik, terima kasih MC. Oke teman-teman, last but not least, kita masuk nih ke sesi pembicara terakhir, yaitu akan membahas tentang cek kesehatan sederhana yang disampaikan oleh Kak Meriam Kasijaya Zendrato. Nah, sebelumnya, untuk masuk ke dalam pemaparan materi, izinkan saya membacakan CV dari pemateri keempat kita. Kak Meriam Kasijaya Zendrato merupakan mahasiswa farmasi yang bertempat tinggal di Srengseng Sawah, Jakarta Selatan, yang memiliki pengalaman sebagai anggota divisi CKS dari tahun 2019 sampai 2021, dan menjadi Ketua Pelaksana Pasca PKN KMP tahun 2022. Nah, untuk keahliannya ini, Kak Meriam itu mampu mengoperasikan Microsoft Word dan Microsoft Excel. Baik, sekian pemaparan CV dari pemateri keempat kita. Baik, teman-teman, kita sapa dulu yuk untuk pembicara keempat kita. Halo, Kak Meriam. Halo juga, selamat pagi semuanya. Pagi, Kak. Gimana nih, Kak, kabarnya, Kak? Puji Tuhan baik. Udah siap dong, Kak, untuk memaparkan materi terakhir kita tentang cek kesehatan sederhana ini? Siap dong, pastinya. Oke deh, nah teman-teman semua langsung saja yuk kita simak pemaparan materinya kepada Kak Meriam, dipersilahkan. Oke, terima kasih buat teman-teman moderator. Sebelumnya, panitia aku boleh izin share screen dulu. Boleh jadiin aku host nggak? Ya, aku bisa share screen. Bentar ya, Kak. Oke, terima kasih.
Ya teman-teman, jadi mungkin sebelumnya mungkin di dalam penyampaian ada banyak kesalahan, aku ya minta maaf dulu ya, karena aku juga nggak terlalu nggak paham, tapi mungkin banyak salah-salah gitu kan ya. Kita mulai kali ya. Kita bakalan bahas tentang yang namanya cek kesehatan sederhana. Nah, sebelumnya apa sih, kita harus tahu dulu nggak sih cek kesehatan sederhana itu apa gitu kan. Nah, cek kesehatan sederhana itu merupakan pendekatan cek kesehatan dasar yang bisa kita lakukan dan paling mudah dilakukan untuk mengetahui bagaimana sih kondisi tentang kesehatan kita. Nah, pas itu. Terus kenapa sih di fraksi itu ngadain tuh yang namanya cek kesehatan sederhana, CKS gitu kan. Nah, tujuan dari CKS itu sendiri adalah pertama, memantau kesehatan mahasiswa dan aktivitas akademika di lingkungan FFUP. Kemudian untuk mengecek rutin kesehatan melalui konsultasi dan apoteker. Nah, ini biasanya waktu offline, biasanya kita mengadain CKS-nya setiap bulannya, teman-teman. Jadi setiap bulannya ada kegiatan CKS-nya. Kemudian pasti di dalam CKS kita melakukan kesehatan sederhana itu ada beberapa alat nggak sih yang bakalan kita gunain. Nah, apa sih alat-alat yang bakalan kita gunain di dalam pelaksanaan CKS ini? Nah, pertama itu adalah namanya timbangan atau stetometer. Nah, timbangan ini untuk mengukur berat badan. Sedangkan Kak Meriam, mohon maaf, PPT-nya nggak jalan, Kak. Oh, oke. Maaf. Coba. Ini udah jalan belum? Maaf ya. Belum, kalau di aku masih ini Kak yang PPT awal yang judulnya. Coba aku ulang ya. Maaf. Apakah sudah kelihatan? Nah, udah kok Kak, udah. Maaf ya. Nah, lanjut tadi tadi aku bilang kalau ada beberapa alat untuk pelaksanaan CKS kan. Yang pertama ada timbangan dan stetometer. Nah, timbangan ini untuk mengukur berat badan dan stetometer ini untuk mengukur tinggi badan. Wah, gunanya apa sih Kak? Kok kita harus mengukur berat badan? Kok harus kita mengukur tinggi badan orang tersebut? Nah, teman-teman pasti tahu dong yang ada yang namanya indeks massa tubuh. Nah, di salah satu di cek kesehatan ini kita harus ada bagian yang namanya IMT. Jadi kita mengukur indeks massa tubuh. Tujuannya apa sih Kak? Kenapa sih kita CKS itu harus mengukur indeks massa tubuh gitu kan? Nah, itu untuk kita bisa mengetahui status gizinya seseorang itu bagus kah atau apakah sesuai dengan ketentuan umumnya apa gimana gitu kan. Berat badan itu udah sesuai kak, jadi dia bisa tahu gitu keadaan kesehatannya itu bagaimana, apakah udah normal atau dia harus menambah berat badannya lagi supaya sehat atau mengurangi lagi biar menghindari penyakit-penyakit gitu kan kita tahu nih kita di FFUP sibuk banget ya. Nah, siapa tahu kalau dia IMT-nya itu di bawah normal kan berarti dia harus menambah vitamin gitu kan, menambah berat badannya sehingga dia tidak sakit menghadapi kesibukan di FFP. Kalau kegemukan juga berarti dia juga bisa terpapar penyakitnya gede kan sayang gitu. Nah, untuk apa sih Kak? Gimana sih Kak cara menghitung indeks massa tubuh gitu kan? Nah, untuk menghitung indeks massa tubuh sendiri ada rumusnya teman-teman, itu seperti ada di paper yaitu berat badan per tinggi badan. Jadi sering dibilang itu kayak BB per TM kuadrat gitu kan. Nah, terus kita tahu seseorang itu memenuhi standar, gimana sih Kak? Nah, pasti bertanya-tanya gitu nggak sih? Nah, untuk itu ada kok, teman-teman nggak usah hafalin, karena itu udah ada tabelnya sendiri, jadi biasanya itu ada tabelnya gitu loh. Kayak misalnya di sini kan ada tuh, kalau misalnya nilai IMT-nya 18,4 ke bawah, oh si orang ini berat badannya kurang gitu kan. Untuk tahap selanjutnya nanti bakalan dijelasin gitu nanti, untuk tahap selanjutnya. Oh ya, si orang ini punya IMT 18,5. Oh, berarti berat badannya udah ideal nih. Gitu. Nah, tadi kita udah tahu, udah mengukur indeks massa tubuhnya kan. Terus apalagi nih Kak, alat-alat yang digunakan di CKS. Nah, ini nih yang bukan paling pentingnya sih, kayak apa ya, bintangnya lah dibilang. Yang sebenarnya yang paling penting itu di CKS itu apa, yang paling dominan, paling ditunggu lah istilahnya gitu, yaitu GCU meter. GCU itu untuk apa Kak? Jadi dia itu untuk mengukur yang tiga. Yang pertama gula darah, yang kedua asam urat, dan yang ketiga kolesterol. Kenapa? Karena ini adalah penyakit yang paling sering bukan nggak sih dialami sama kita semua. Jadi penting juga untuk mengontrol kadar-kadarnya masing-masing. Nah, ini tuh alat ini digunakan untuk melakukan pemeriksaan gula darah, kolesterol, dan asam urat secara sekaligus.
Nah, biasanya ini hanya menggunakan satu strip tes isi aja, teman-teman. Jadi, dalam satu paket itu ada 1 unit alat untuk mesinnya, 10 tes strip gula darah, 10 tes strip asam urat, 2 tes strip kolesterol, lancing atau pena jarum, kemudian ada 25 jarum lancet dan tes alat. Nah, kalau itu tuh, kalau misalnya kita ada strip-stripnya gitu, teman-teman. Jadi, kalau kita lihat warnanya hijau, berarti itu untuk gula darah, kuning untuk asam urat, dan biru itu untuk kolesterol. Jadi kita harus ingat itu, teman-teman. Kalau misalnya seseorang mau bilang, oh iya saya mau ngecek kolesterol, oh berarti kita harus ngambil strip yang warna apa nih? Berarti strip warna biru kan. Kalau dia mau meriksa asam uratnya, berarti strip yang warna kuning. Kalau dia mau meriksa gula darahnya, berarti strip yang digunakan adalah warna hijau gitu. Terus gimana Kak cara pengoperasian GCO meter gitu kan? Nah, pertama ambil stripnya dulu, ini ada gambarnya. Ambil baterainya dulu, terus dimasukin baterainya, terus kita ambil deh stripnya. Kalau di situ kan stripnya hijau, jadi itu kan untuk gula darah ya. Nah, di atas GCO yang gambar nomor 3 itu apa ya namanya? Di atas GCO itu ada tempat untuk meletakkan stripnya, jadi kita kasih stripnya. Nanti oh ya, dengan keadaan si alat ini masih non-aktif ya teman-teman. Nanti pas kita masukin stripnya, otomatis bakal nyala. Nah, udah nyala nih, seperti di gambar nomor 4 kan, karena udah dimasukin stripnya. Nanti pena untuk alat suntiknya itu kita buka, masukin jarumnya seperti nomor 6 itu adalah jarumnya. Kemudian seperti gambar nomor 7 dimasukin di dalam penanya itu. Kemudian yang nomor 8 kita atur nih ketajaman jarum suntiknya itu bagaimana, apakah nomor 2, apakah nomor 3 gitu kan. Setelah itu lanjut ke nomor yang 9. Kita ambil swab alkohol swab, kemudian kita lapin di tangan orangnya, baru kita cetekin. Nah, udah selesai kita cetekin, awas dulu darah pertamanya. Kenapa? Karena itu udah terkontaminasi sama alkohol, teman-teman. Jadi, jadi itu bisa menyebabkan yang namanya salah baca gitu kan, salah baca kadar gitu kan. Jadi harus dihapus dulu darah pertamanya, baru kita pencet lagi. Nah, udah selesai didapat darahnya, nanti kita kasih stripnya. Stripnya itu jangan salah ya teman-teman, harus ada arahnya gitu Kak. Ya. Nanti kayak gambar darahnya itu kita miringin gitu, nanti otomatis darahnya bakalan naik dan akan dihitung mundur sama alatnya sendiri, lalu seperti gambar 12 akan terbaca gitu. Nah, pasti ada interpretasi nilai hasilnya nggak sih Kak? Ya, ada. Hasilnya itu kayak gimana Kak? Nah, untuk nilai kolesterol normalnya, kita harus tahu dulu nilai kolesterol normal itu kan kurang dari 200 mg ya. Berarti kalau kurang dari 200 mg, nanti itu nanti kita dikasih kertas gitu loh teman-teman, ada kertas. Nanti di situ kita dari tim TKS-nya yang bakal catat-catat gitu, apa hasil yang diterima kayak IMT tadi, oh iya IMT-nya gini gitu kan. Terus kalau kolesterolnya si pasiennya ada berapa nih gitu kan. Oh si nilai asam uratnya gimana, kalau untuk dia kan di atas 15 tahun itu ya 3,6 sampai 8,5 mg per desiliter. Kalau wanita 18 tahun itu lebih dari 18 tahun itu 2,6 sampai 6,6 mg per desiliter. Untuk gula darah puasa normal itu sebelum makan 70 sampai 130 mg per desiliter, 2 jam setelah makan kurang dari 140 mg per desiliter, setelah tidak makan atau puasa selama setidaknya itu 8 jam, itu 800 mg per desiliter, dan menjelang tidur 100 sampai 120 mg per desiliter. Tapi biasanya kalau kita CKS itu agak sorean ya, sepertinya itu kita pakai yang setelah 2 jam setelah makan. Jadi biasanya pakai data yang begitu, jadi kita bakal catat, ada catatannya gitu di kertas. Nah, lanjut lagi nih, jadi sebenarnya alurnya itu ya teman-teman, kalau offline kita mengukur IMT-nya dulu. Nah setelah kita ukur IMT-nya gimana, kita masuk ke tekanan darah pasiennya. Itu harusnya, maaf saya menyusunnya salah tadi ya, harus itu IMT dulu, baru ke tekanan darahnya, baru ke yang namanya tadi yang GCO meternya tadi ya. Nah stetoskop ini kita pasti tahu nggak sih, rata-rata udah pada tahu semua nggak sih fungsi itu apa? Ya untuk mendengar gimana aliran darah dalam arteri dan vena. Nah, cara penggunaan stetoskop ini gimana sih, Kak? Nah, yang pertama kita pilih tempat yang tenang dulu untuk menggunakan stetoskop. Kenapa? Karena jujur itu merupakan hal yang sangat sulit untuk mendengar denyut jantung itu tipis banget untuk bisa mendengarnya. Jadi kita harus benar-benar tenang banget, karena itu susah banget sih.
Terus yang kedua, atur posisi pasien. Kenapa? Yaitu untuk mendengarkan bunyi jantungnya dan perutnya. Diposisikannya itu pasien dalam keadaan terlungkup. Bunyi jantung, paru-paru, dan perut bisa terdengar berbeda, tergantung dari posisi pasien. Misalnya duduk, oh iya kalau duduk bunyinya gini, berdiri bunyinya gini, berbaring ke kiri dan ke kanan gini. Jadi posisi pasien itu sangat berpengaruh terhadap bunyi jantung yang bakalan kita dengar. Kemudian ketiga itu kita tentukan menggunakan diafragma atau bel atau sekup. Nah, diafragma atau sisi datar pada gendang stetoskop lebih baik digunakan untuk mendengar bunyi bernada tinggi. Bel atau sisi kekung pada gendang stetoskop lebih baik digunakan untuk mendengarkan bunyi bernada rendah. Keempat, kita minta pasiennya untuk mengenakan baju pasien atau melepas baju yang dipakai agar kulitnya tidak tertutup. Gunakan stetoskop langsung pada kulit untuk menghindari terdengarnya bunyi bergeser dari kain baju. Jika pasien Anda adalah pria yang memiliki banyak bulu dada, tekan stetoskop dengan cukup kuat untuk menghindari terdengarnya bunyi bergeser. Nah, biasanya kalau kita di TKS yang waktu offline, itu di CKS-nya kan ada tempat tidur gitu ya, nanti pasiennya disuruh tiduran gitu, baru biasanya kita pakai di lengan sebelah kiri apa kanan, aku lupa juga. Ya seperti kalau kita mengukur tekanan darah lah, seperti gitu. Tapi posisinya dalam posisi si pasiennya tidur ya, kalau kita kemarin. Kalau terus ada tensimeter, nah tahu kan tensimeter ini untuk apa? Itu mengukur tekanan darah pasiennya. Jadi kita bisa tahu nih si pasiennya ini gimana, apakah tensinya normal, apakah dia darah tinggi, apa darah rendah. Nah, tuh. Nah, tensimeternya ada dua teman-teman, ada yang manual dan ada yang digital. Terus cara mengukurnya gimana? Pertama, minta pertolongan orang lain, sebab mengukur dengan tensimeter sangat susah apabila dilakukan secara sendirian. Kemudian, seperti yang aku bilang tadi, angkatlah lengan yang hendak diperiksa secara horizontal dan posisi siku sejajar dengan jantung. Hal seperti ini bertujuan untuk memastikan pembacaan tensimeter agar tidak lebih ataupun kurang. Yang ketiga, selanjutnya, dipasang bagian selubung tensimeter. Pastikan bagian selubung tensimeter sudah terpasang kencang dengan namun jangan terlalu kencang. Jadi dia itu apa ya, nggak kencang tapi nggak kencang-kencang banget gitu loh. Terus jika pemasangan, kenapa? Karena kalau pemasangannya tidak kencang bisa menyebabkan si tensimeternya itu tidak dapat membaca detak arteri, dan apabila pemasangan itu kencang akan mengabaikan tekanan yang berlebih dari arteri sehingga hasilnya tidak akan akurat. Kemudian diletakkan tensimeter pada permukaan yang stabil, diletakkan di bagian pengukur tensimeter di atas lubung yang telah dilabelkan tangan. Apabila pompa karet serta kencangan headpad-nya, ambillah pompa karet serta kencangkan headpad-nya. Anda akan dapat melihat semacam kartu berbentuk seperti seprup yang dapat dikencangkan di posisi karet. Pastikan kartu tersebut kencang supaya bisa memperoleh pembacaan yang akurat. Kemudian kenakan stetoskopnya dan kita ambil kepala stetoskopnya di lengan dan tepat di atas lekukan siku di bagian dalam, selipkan pada manset agar tidak lepas. Kemudian dipompa dengan cepat sampai selubung tensimeternya mengembang. Nah, pompa hingga jarum menjangkau angka 180 mm per Hg. Tekanan yang ditimbulkan akan memberikan tekanan terhadap pembuluh darah arteri di otot sep serta akan menghentikan aliran darah secara sementara. Dibuka katup udara secara perlahan, Anda harus melakukannya secara halus agar udara dalam tensimeter keluar dengan kecepatan yang tetap serta dengan volume yang sedang. Apabila dilakukan dengan benar, maka jarum akan turun dengan kecepatan ke 3 mm Hg per detik. Perhatikan baik-baik, saat Anda mendengar suara denyut jantung yang keras, jarum menunjukkan angka berapa adalah tekanan sistoliknya. Perhatikan terus di mana angka tersebut akan hilang dan Anda mendengar seperti desirat angin, itulah tekanan distolik. Jadi pas kita kan tadi kita udah memompa gitu kan sampai 180 mm Hg kan. Nah pas kita udah pompa itu kita kendurkan tuh, nanti di tensimeter ada semacam baut seperti baut dan kita menekan itu untuk menurunkan tekanannya. Nah pas kita lihat kapan sih denyut jantungnya ini mulai terdengar keras, terasa gitu kan. Oh, berarti ini sistoliknya. Terus lanjut lagi, terus tiba-tiba kita juga tiba-tiba tuh suaranya itu hilang. Oh, berarti ini tekanan sih distoliknya. Tapi jadi kita harus benar-benar berkonsentrasi teman-teman waktu menggunakan si tensimeter ini, karena salah-salah berarti kita salah dong mendiagnosis tekanan darahnya seorang pasien gitu. Nah, tadi kan kita udah mengukur IMT, udah dapat hasilnya.
tekanan darahnya juga udah, kita udah dapat hasilnya. GCU-nya juga udah, dan kita udah dapat hasilnya. Terus diapain sih? Apa sih maksud semuanya kalau didapat hasilnya? Nah, ada yang namanya konseling, teman-teman. Konseling dengan apoteker. Apa sih itu konseling? Konseling merupakan proses interaktif antara apoteker dengan pasien untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman, kesadaran, dan kepatuhan sehingga terjadi perubahan perilaku dalam penggunaan obat dan menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh pasiennya. Jadi teman-teman, kan kita tadi udah dapat semua hasil-hasilnya gitu kan. Nah, jadi nanti dengan si apotekernya bakalan baca hasilnya seperti yang aku bilang tadi dari awal, kalau kita bakalan ada kertas kecil gitu yang isinya itu tentang hasil dari setiap pemeriksaan. Nanti apotekernya baca, kalau misalnya nilai IMT-nya bagus, berarti apotekernya bilang, oh iya ibu, IMT-nya ibu bagus ya, ini dipertahanin ya ibu, gitu. Terus kalau misalnya IMT-nya terlalu gede atau OB bilang, nanti apotekernya bilang, oh iya ibu, nanti ibu boleh nih dikurangin ya bu makannya, atau dikurangin gitu masa tubuhnya supaya ibunya tetap sehat gitu. Terus tensinya gitu, kalau misalnya tensinya normal, apotekernya bakal bilang oh normal gitu, atau rendah mungkin apotekernya nyaranin oh ibu sebaiknya ibu tolong konsumsi ini ya sangobion supaya tekanan darah ibu bisa agak tinggi kalau ibu mengalami pusing-pusing ya. Terus kalau misalnya tinggi ditanya ibu udah konsumsi bapak atau ibu udah konsumsi apa aja gitu kan, atau apa gitu kan, pokoknya berdasarkan hasil-hasil yang tadi. Terus kalau GCU-nya juga, oh iya ibu kolesterolnya udah normal ya, gula darahnya masih belum normal nih bu, tinggi, ibu udah konsumsi obat belum, coba nih bu konsumsi obat ini dulu gitu. Nah terus di luar lainnya tadi tuh boleh nggak sih kak ditanya ke apoteker? Oh boleh banget dong, kalau misalnya ya bukan maksudnya ini apoteker bukan menyerupai dokter ya, cuman kan kalau apotekernya tahu kan kenapa enggak gitu. Jadi kalau misalnya ya ini deh saya merasa nyeri ini di sini, terus nanti apotekernya bilang oh iya ibu konsumsi apa selama ini misalnya gitu kan, oh iya saya konsumsi ini, terus nanti si apotekernya bilang oh mungkin karena ibu konsumsi ini, coba ya ibu ininya dikurangi gitu, ataupun dikasih saranin obat teman-teman gitu kalau untuk yang konseling. Nah tujuan konseling ini apa? Yang pertama membangun hubungan kepercayaan dengan pasien, menunjukkan perhatian dan kepedulian kepada pasien, membantu pasien mengatur dan beradaptasi dengan penyakit dan obatnya, membantu pasien menggunakan obat dengan benar, meningkatkan kemampuan pasien untuk menyelesaikan masalah kesehatannya, mencegah atau mengurangi masalah berkaitan dengan efek samping, dan reaksi obat yang merugikan dan ketidakpatuhannya. Dari hasil-hasil yang sudah kita dapat tadi ya teman-teman. Nah berikut ini gambar-gambar yang sempat diambil waktu 2019 awal sebelum corona, sempat ngadain CKS juga. Jadi yang ini posisinya lagi tensi. Jadi ini biasanya itu kalau bukan duduk berbaring ya. Kemudian yang ini lagi tes GCU-nya. Kalau ini lagi registrasi teman-teman. Kalau ini IMT. Nah pasti bertanya-tanya nggak sih teman-teman, Kak itu kan semuanya offline, kan kemarin online, gimana sih? Terus waktu online kita ngapain aja gitu kan? Nah teman-teman, kalau online kemarin kita ngadain yang namanya kayak semi webinar, tapi bukan webinar yang formal gitu loh, jadi kayak semi informal, soalnya biar lebih dekat satu sama lain gitu, biar CKS-nya lebih santai ngobrol-ngobrolnya. Jadi yang pertama untuk CKS yang pertama kita ngadain yang namanya IG Live. Jadi di IG Live kita bakal cerita-cerita dengan apotekernya dan bertanya-tanya di situ. Kemudian untuk yang kedua, kita ada yang namanya IG TV. Jadi kayak kita kasih animasi mengenai dengan tema jaga stigma dan stop diskriminasi gitu. Jadi kayak ngomong-ngomong animasi gitu. Terus sih teman-teman dari aku, maaf kalau misalnya dalam video ada beberapa yang masih bingung-bingung, boleh ditanya ya. Terima kasih, aku kembali ke Madi. Terima kasih kepada para peserta dan teman-teman semua yang telah mengikuti materi dari awal hingga akhir dengan baik. Apabila ada perkataan atau hal yang kurang berkenan, saya selaku moderator mohon maaf. Saya Bernadetta pamit undur diri, sampai bertemu lagi di lain kesempatan. Baik, terima kasih kepada semua narasumber yang sudah meluangkan waktunya untuk dapat memberikan materi yang sangat luar biasa kepada kita semua di sini.